Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kampung Jabang Mayit 2. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Harinya telah tiba, dukun beranak menagih janji untuk tumbal jabang bayi yang telah disepakati. Ingkar berarti kutukan terus mengikuti. Ingkar berarti siksaan terus menghantui. Ingkar berarti mati. Ritual neloni akan terus terjadi. Balas dendam, hilang nyawa, suami dan anak akan tersaji. Cerita ini ditulis oleh Queer Typing, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kampung Jabang Mayit 2. Si pengung nurah dewa dan saya dan bila tebar Duluan saja bawa kedua plastik ini, aku berjaga sampai pagi, Kam. Keadaan Yudi sudah sangat bahaya. Jangan kasih tahu Arya. Pastikan foto itu juga siapa, aku mempunyai kecurigaan. Mungkin ada kaitannya dengan Akbar. Budi memberikan kunci motor, namun Meong Hideng tidak mengikuti langkahku, melainkan berdiam kembali di antara celah 2 pohon. Padahal Budi sudah berjalan ke arah samping halaman rumah menuju kamar Yuni. Bersama dirinya, angin malam dan gelap yang semakin pekat, aku sudah berada di atas jalanan kota yang sepi, mengendarai motor seorang diri untuk menuju rumah, meninggalkan Budi agar mendapati apapun yang terjadi di rumah Arya. Walaupun pertanda-pertanda yang aku dapatkan sedikit membuka pikiranku akan kemunculan Niito dan beberapa keanehan yang aku rasakan. Untuk mengetahui lebih utuh sebuah alasan kenapa Niito tiba dan jauh sekali meninggalkan kampung Jabang Mayit, selain memang Akbar adalah anak lelaki kedua dari Ambar yang membuka dan memberikan jalan menjadikan desa Rangkaspuna sebagai kampung Jabang Mayit. Penebusan janji. Aku membawa 2 plastik berisikan tanah hitam yang Budi dapatkan di tembok kamar Akbar dan beserta luka di punggungnya. Berikut satu foto yang Budi curigai. Aku sempatkan mengambil jalan menuju material. Terlihat olehku ibu pemilik warung baru saja tutup dan sedang membereskan dagangannya. Lalu tersenyum ke arahku ketika menyadari aku berhenti tepat di depan warungnya. Sudah tidak ada lelaki bersarung lusuh dan motor Vespanya. Aku sangat penasaran pada lelaki itu, walaupun setelah memperhatikan material malah suasana berbeda aku rasakan. Semakin mencekam sekali, tidak seperti sore hari. Mau kemana lagi ini, Pak? Mau pulang ini, Bu. Kebetulan lewat sini lagi, habis nganter saudara yang tadi sore pesan kopi. Jawabku dengan sopan, melemparkan senyum juga pada suami ibu warung yang sudah menunggu di atas motornya. Oh, pantesan tumben ini juga sudah 2 hari 3 malam. Material Arya itu kelihatan aneh. Lebih serem gimana gitu, Pak? Suami ibu tuh malah beberapa kali katanya dengar suara tangisan bayi kalau malam. Tuh kan jadi ingat, bahkan lelaki itu tuh. Ingat gak yang tadi sore pakai sarung lusuh bawa motor Vespanya? Tanya ke ibu soal material Arya. Tapi emang ibu gak tahu apa-apa kan ya? Lelaki itu juga nanya sama bapak. Tapi ibu kan gak tahu orang baru ketemunya sama bapak juga. Ibu warung itu menjelaskan sambil membawa tasnya. Setelah ibu pemilik warung itu pamit duluan, bergegas pergi berlawanan arah denganku. Aku juga kembali menarik gas motor, menambah kesan lebih bahwa yang aku dengar sore tadi di material sudah terdengar juga oleh orang sekitar. Sama halnya yang terjadi di lawang kampung Jabang Mayit, manakala dampak dari ritual neloni itu terdengar oleh para warga kampung. Semakin yakin lelaki sore tadi bukan sembarang orang. Tapi siapa? Aku menarik sedikit gas motor agar lebih cepat sampai ke rumah. Bagaimana keadaan rumah Arya? Segera aku kirim pesan itu manakala baru saja 2 roda kendaraan bermotor tiba di depan rumah. Terlihat juga mobil Dewi masih terparkir di luar. Masuk, Gam.
Suara kakek yang aku dengar sambil membuka gerbang, kedua tangannya sudah memeluk tubuhnya sendiri karena angin malam yang sudah sangat dingin. Kayak kenapa belum tidur? Keadaan rumah bagaimana? Nunggu Idim juga. Sudah 2 jam belum bangun dari duduk bersilanya di kamar Nandang adik kamu. Rumah sementara aman, tapi di rumah kamu malam ini Tahrim pulang, katanya melihat yang aneh di halaman rumah. Jawab Ki Dudui sambil kembali duduk di salah satu kursi. Membuat aku dengan cepat masuk terlebih dahulu ke dalam rumah Umi Esi. Terlihat Dewi, Umi Esi dan Ibu Mulyani bahkan mengamparkan kasur di tengah rumah. Sudah tertidur lelap sekali, begitu juga dengan Sidik adik bungsuku yang tertidur dengan abah bapakku. Ini kayak yang kamu dapatkan di rumah Arya. Tanah hitam dan darah dari punggung Akbar yang belum kunjung sembuh itu. Kak Yuni semakin membaik, tapi bapak semakin aneh, Kam. Begitu juga dengan Biratna yang aku lihat sangat panik sekali malam ini. Soal plat nomor itu benar dari timur. Besok aku pastikan dari daerah mana mobil yang membawa orang misterius itu. Baru saja aku berbicara pada Ki Dudui, sudah terdengar langkah kaki Mang Idim yang mendekat menuju di mana aku duduk. Budi sengaja berjaga di rumah Arya ini juga sudah banyak pertanda. Aku langsung menceritakan lengkap kejadian di rumah Arya, termasuk Yuni yang sudah kerasukan sosok kiriman itu. Dan sosok misterius juga balasan pesan dari Arya, dan tidak lupa aku ceritakan dari mana darah dan tanah itu berasal. Gerak yang mulus Arya, dan pastikan tidak banyak membuat orang curiga. Dekatkan pusaka itu di tubuh Yuni. Berikan lagi aku kabar perkembangan apapun yang terjadi di rumah. Dengan cepat aku balas pesan dari Arya, walaupun aku yakin Budi bisa bertindak jika kondisinya semakin parah dan pasti sedang mengawasi sekitar rumah Arya. Ada janji yang harus ditebus oleh Akbar. Bukan nyawa sendiri kalau begitu, tapi nyawa-nyawa janin yang dijanjikan pada Ni Ito. Ini tidak beda jauh di zaman Ageng masih hidup. Akbar meneruskannya sebagai keturunan Ambar kakeknya Arya. Bukan begitu, Gama? Idim. Benar, Kek. Tapi apa mungkin keselamatan anaknya juga yang dipertaruhkan? Pusaka keris sudah di tangan Arya, membuat Amang tidak sulit melihat keadaan di sana. Tapi begini, Kek, lihat saja. Saud Mang Idim setelah diberikan darah di plastik dan tanah hitam, lalu mengambil piring kecil yang digunakan untuk menutup gelas kopi. Seketika darah dalam plastik dan tanah itu dibukanya dan disimpan tepat di atas piring kaca, membuat aku dan Ki Dudui menganggukkan kepala, mengerti sesuatu hal yang akan dilakukan Mang Idim. Bahaya ini, Kek. Gak mau paham sesuatu. Harusnya tanah itu dari kampung Jabang Mayit. Tanah yang sudah tercampur dengan darah-darah yang cukup lama. Mungkin darah janin-janinnya digugurkan di ujung kampung itu, Gam. Coba kamu aduk sedikit, Dim. Perlahan tanah yang hitam itu dicampurkan dengan darah dan seketika warna tanah itu semakin gelap. Iya benar. Ada seseorang suruhan Akbar dan menghendaki bahkan semua ini terjadi. Mungkin seperti Barja pada Ageng, namun sosok orang misterius itu diperintah Akbar. Aku hanya terdiam membenarkan semua ucapan kakek karena menjawab apa yang ada dalam pikiranku. Ni Ito tidak ingin menghabisi Budi dan Gama terlebih dahulu, melainkan membereskan urusannya hingga kesaktiannya lebih gila. Itu tujuannya. Dan ini Mang foto yang Budi ambil. Tolong sekali pastikan siapa perempuan ini, karena aku baru menyadari mirip sekali dengan sosok perempuan yang berwujud dari bayangan masuk ke kantor Arya. Mungkin ini Nita.
Kerutan di dahi Mang Idim langsung aku lihat seperti melihat keanehan dari foto itu. Dan tidak berselang lama Mang Idim langsung membawa piring kaca berisikan tanah karena akan kembali bersilam mencoba menerawang dari mana asalnya tanah itu. Walaupun perlahan mengeluarkan sedikit bau amis termasuk siapa sosok perempuan dalam foto. Temukan dan siapa orang misterius itu, Gam. Ini akan berkaitan. Percaya pada kakek. Dulu sekali Kilang Samana selalu mengingatkan kakek. Setiap manusia selalu mempunyai tujuan. Tapi tujuan itu bisa membutakan hati. Kesesatan dekat dengan orang-orang yang jauh dengan pencipta. Ada bayi dalam kandungan kakaknya Arya yang harus selamat. Tidak menutup kemungkinan mara bahaya cepat akan datang. Tidak aku sangka semuanya jadi seperti ini. Aku menyandarkan tubuhku di kursi mengeluarkan nafas cukup panjang karena benar kata Ki Dudui. Cepat atau lambat mara bahaya akan datang. Setelah untuk kedua kalinya memastikan keadaan seluruh keluargaku, tidak ada pertanda apapun yang datang malam ini yang sampai ke rumah Umi Esi, sementara Ki Dudi sudah membaringkan tubuhnya di atas sofa ruang tengah. Jarum jam terus bergerak sebagaimana mestinya, menunjukkan waktu sudah berada di pukul 3. Aku hanya bisa memejamkan mata sambil duduk di sofa menunggu Budi tiba, karena tidak bisa untuk aku terlelap tidur. Sementara di sana ada keluarga yang sedang mengalami ketakutan dan menunggu pertolonganku. Kalau semua ini sudah waktunya, tunjukkan jalan agar masalah ini selesai. Dan bantulah hambamu ini untuk melangkah lebih mudah. Dalam hatiku pasrah pada pencipta karena aku yakin silih bergantinya masalah sisi lain kehidupan ini datang karenanya. Dan baginya tidak ada yang sulit. Bahkan Mang Idim masih terlihat bersila di atas sajadah di dalam kamar Nandang untuk memastikan dari mana barang yang aku bawa itu. Tiba-tiba aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah dengan cahaya kuningnya itu tepat sekali menyorot pada arah mobil Dewi yang terparkir di seberang jalan. Membuat aku sedikit berdiri dan memastikan keadaan, apalagi setelah membunyikan klakson mobil itu kembali pergi. Budi. Aku langsung memaksakan melangkah ke depan rumah padahal baru saja aku terlelap dengan sendirinya kedua bola mata ini. Satu batang rokok baru saja Budi bakar, hisapan dan tatapannya kosong. Seperti baru saja mendapati sesuatu baru di rumah Arya. Minum saja. Itu aku bawa tadi buat kakek, Bud. Iya, Kang. Tadi aku menumpang di mobil bak yang akan membawa sayuran ke pasar. Budi langsung menghabiskan satu gelas air minum dengan cepat. Bagaimana kondisi terakhir di rumah Arya? Bahaya, Kang. Ternyata jauh lebih bahaya dari apa yang aku kira. Kejadian puluhan tahun yang paling mengerikan di kampung Jabang Mayit. Mungkin akan menimpa keluarga Arya. Termasuk kehamilan Yuni. Dan akan terjadi kesekian kalinya lagi terjadi janin atau bayi dalam kandungan dipersembahkan pada Ni Ito. Budi mengikat rambut gondrongnya dengan mengenakan karet merah yang selalu melingkar di lengannya. Maksudnya, Bud? Aku cemas mendengarkan ucapan Budi yang awalnya rasa ngantuk sudah datang kini pergi begitu saja. Walaupun waktu sudah tinggal beberapa jam lagi, pagi siap menyambut untuk datang. Panjul si pendekar itu berkeliling sejak kamu pergi, Kang. Keberaniannya aku harus acungi jempol hingga aku sengaja menemuinya di belakang rumah Arya di dapur. Lalu, Bud, aku makin penasaran apalagi aku tidak menyangka Budi akan berbicara dengan Kang Panjul. Lalu sesuatu yang buruk aku dengar dari pengakuan Panjul. Dan itu tidak mungkin salah. Pertama, Panjul asli dan berasal dari kampung itu. Kedua, benar adanya Ni Ira adalah ibunya Maela yang dulu ibunya itu pembantu di rumah Akbar. Ada kejadian yang sama, Kam. Setiap menginjak 3 bulan tepat usia kandungan perempuan hamil di kampung itu,
tanpa datang ke ujung kampung dan menggugurkan janin pada Ni Ito. Bayangan hitam itu sendiri yang tiba menjemput ke rumah warga untuk memenuhi ritual Neloni. Ditandai dengan tanah hitam yang sengaja atau sudah berada di tembok rumah warga. Benar itu. Lalu aku datang. Bayangannya membawa janin bayi itu dengan paksa. Cara yang dihalalkannya sekalipun menghabisi nyawa sang ibu. Hingga tangisan perempuan hamil itu terdengar kencang. Bukan pertanda kelahiran melainkan kematian, dan kamu tahu, Kam. Apa Bud katakan? Usia kandungan Yuni tinggal 3 atau 4 hari lagi menuju 3 bulan, dan yang paling parah, keadaan di kampung sedang mencekam. Tangisan-tangisan suara bayi dan berbagai penampakan sudah terlihat kembali berasal dari leweng sebelum rumah Ni Ito. Setelah terakhir 2 tahun yang lalu ketika Ageng mati, Panjul baru dapat kabar dari istrinya di kampung dan harus cepat pulang karena beberapa warga kembali datang ke rumah Ibu Yani. Sebagai keluarga Ageng yang tersisa, semua yang Panjul katakan dari Maela juga saksi masa lalu yang pernah terjadi, Kam. Kalau seperti itu berarti memang Ni Ito mengincar nyawa kandungan Yuni, Bud. Sudah pasti. Kita tidak punya banyak waktu, Kam. Makanya aku cepat pulang, dan ini tidak bisa bergerak lambat sebelum hari di mana ritual. Ucapan Budi tertahan begitu saja ketika Mang Idim sudah berdiri di dekatku. Budi langsung mencium tangan Mang Idim. Iya, hari di mana ritual paling sakral akan terjadi di kampung itu. Mungkin untuk keabadian dan kesaktian Ni Ito sebelum menghabisi kalian berdua. Tumbalnya kehamilan Yuni sudah jelas yang akan Ni Ito bawa. Mungkin dipersembahkan pada Ni Ito berkat perjanjian dengan Akbar. Ini baru kemungkinan terburuk saja, Kam. Ucap Mang Idim sambil duduk di sebelahku dengan wajah yang penuh keringat. Bahkan baru saja melepas kopiah yang menempel di kepalanya. Aku dan Budi langsung terdiam mendengarkan ucapan Mang Idim. Apalagi hal yang paling aku hindari ternyata berbuah bukti. Agar tidak terjadi kemungkinan terburuk itu, dapatkan dulu siapa orang misterius. Itu kunci semua yang terjadi di rumah Arya. Tanah hitam itu benar dari kampung Jabang Mayit. Tanah yang sudah lama menyatu dengan darah janin-janin yang digugurkannya di rumah Ni Ito. Ada yang membawanya dari kampung itu. Lalu foto ini sosok perempuan penting di hidup Akbar. Mungkin Nita. Bukannya Nita perempuan yang Arya kenal hanya sebentar. Kenapa begitu penting, Mang? Mang Idim hanya mengembuskan nafas panjangnya saja lalu menggelengkan kepala. Yang Amang lihatannya itu bisa saja salah atau bisa saja benar. Itu perintah Ki Dudui sebelum kakek tidur barusan. Dan kakek juga membenarkan soal Nita ini. Aku sudah tahu seharusnya itu siapa, Kam. Lelaki itu seharusnya suaminya Biratna, yang memang sengaja dikendalikan Akbar untuk tujuan mereka masing-masing yang mempunyai kepentingan. Tinggal sedikit bukti aku akan habisi. Nita dan Akbar mungkin ada kaitannya bersama Ni Ito. Semuanya tidak akan datang secara bersamaan kalau tanpa tujuan. Budi sangat kesal. Mang Idim lalu menyarankan agar aku dan Budi mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi. Apalagi semuanya sudah mulai jelas dengan segala yang ingin aku ketahui. Budi hanya diperingati kembali oleh Mang Idim bahwa musuh yang ada di depan matanya saat ini bukan lagi wujud. Ni Ito bisa membangkitkan apapun termasuk dari sebuah bayangan. Jika mungkin Nita sudah mati dan bisa berwujud,
bermula dari sebuah bayangan atas kehendak Ni Ito. Semuanya yang sudah mati, arwahnya bisa dimanfaatkan dan dikendalikannya. Jangan lengah, dengan perlahan semuanya jelas. Kita lebih tahu apa yang selanjutnya mungkin terjadi. Cegah dan selamatkan kandungan Juni dan ritual sakral itu terjadi. Aku hanya menganggukkan kepala saja mendengar ucapan Mang Idim. Dan tahu betul hari ini akan melakukan apa, apalagi Budi sudah menganggukkan kepalanya padaku memberikan sebuah pertanda. Setelah hanya tidur di sofa dan Budi terus-menerus membakar rokoknya hingga subuh tiba, aku sempat meminta doa pada Umi Esi dan Ibu Mulyani akan masalah yang sedang aku hadapi saat ini. Membuat mereka berdua langsung paham. Dari sejak kamu menikahi Dewi, memang sudah seperti ini Gama jalan hidup kamu. Mau bagaimana lagi, Umi dan ibunya Dewi sudah sangat paham. Umi Esi mengelus rambutku berkali-kali, hanya sebatas doa yang ibuku dan mertuaku katakan berkali-kali, yang akan mengiringi langkahku dalam menghadapi masalah ini. Bahkan aku yakin itulah kekuatan paling besar yang bisa menembus ruang dan waktu. Ki Dudu menyarankan untuk Ibu Mulyani dan Dewi sebelum masalahnya selesai untuk tinggal bersama saja di rumah ini, agar semuanya mudah terkendali. Aku dan Dewi seperti biasa sebelum matahari meninggi siang ini sudah mengendarai mobil menuju toko. Sementara Budi dan Mang Idim pulang sebentar untuk menyelesaikan urusannya dan mencari tahu lebih tentang keadaan Kak Yuni atas perintah Ki Dudu. Kakek sudah tahu dari Idim tentang usia kandungan Yuni. Dari cerita Budi yang seperti itu, bukan hanya nyawa-nyawa keluarga Arya dan keluarga kita yang harus selamat. Nyawa dalam kandungan Yuni juga harga mati untuk terselamatkan, Gam. Terus saja ucapan Ki Dudu berada nyaman dalam pikiran dan hatiku pagi ini. Begitu juga dengan Dewi yang telah mengetahui semua cerita semalam aku di rumah Arya. Membuat Dewi hanya melamun saja menatap lurus ke arah jalan. Bahkan Dewi tidak jarang menyebutkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang Dewi susun sejak kejadian 2 tahun ke belakang. Kalau itu benar, itu ulah Akbar dan bahkan Ageng yang sudah mati. Berarti meninggalkan masalah dan malapetaka bukan untuk warga kampung saja, tapi keluarganya sendiri. Kalau Ni Ito gimana kepada kamu dan Budi? Sudah selesaikan semuanya atau? Terlihat Dewi air matanya itu baru saja melewati pipinya. Cukup kamu doakan saja ya. Selebihnya insya Allah selesai dan terkendali ya Wi. Aku berusaha menahan semua sangkut paut masalah Ni Ito denganku dan Budi. Waktu bergerak sangat cepat hari ini. Tidak terasa aku baru saja selesai melaksanakan sholat duhur. Kini giliran aku yang menunggu setiap saat kabar dari Arya tentang keadaan rumah dan materialnya. Walaupun sudah beberapa kali pesan dari Arya aku terima tentang keadaan Yuni yang sudah kembali sadar, dengan keadaannya semakin banyak melamun. Untuk sementara jangan ketahuan Ni Ito atau siapapun. Simpan keris pusaka itu di bawah bantal kakak kamu Arya. Sudah Gam. Semalam malah Kang Panjul katanya pesan dari Budi juga seperti itu. Tapi Gam, keadaan bapak ini darahnya semakin banyak keluar. Ini aku dan ibu sedang dalam perjalanan menuju toko. Ada yang ingin ibu sampaikan. Ke toko saja Arya, langsung aku tunggu. Dewi sudah beberapa kali menanyakan keadaanku. Begitu juga Mang Ade yang membantu Dewi mengelola toko yang sudah beberapa kali mendapati aku yang sedang melamun. Beruntungnya beberapa orang yang berbelanja di toko tidak mencurigai hal itu. Bahkan aku masih bisa memberikan senyum menutupi masalah yang sedang aku hadapi. Gam, itu ada tamu. Suruh masuk aja Wi, tidak enak bicara di luar. Apalagi siang begini. Itu Arya dan ibunya Gina. Aku langsung membereskan sofa. Untuk pertama kalinya Dewi menyambut hangat Ibu Gina dan Arya. Bahkan ketika Ibu Gina mengucapkan rasa bersalah telah melibatkan aku sebagai suaminya Dewi.
Dewi dengan penuh pengertian memberikan penjelasannya, membuat Ibu Gina terlihat sangat lega. Aku ambilkan dulu minum ya. Bagaimana Arya keadaan Kak Yuni? Semakin terlihat bingung Gam, bahkan ibu katanya ingin bicara sesuatu. Tidak usah sungkan Bu, semuanya sudah terlanjur. Dengan ibu bicara semuanya akan mempermudah menyelesaikan masalah ini. Aku berusaha menenangkan hati Ibu Gina karena mau bagaimanapun perasaan perempuan pastilah sama. Mendapati anak dan suaminya itu dalam keadaan penuh masalah. Ibu Gina hanya menarik nafasnya cukup panjang, kemudian mengeluarkannya nafas itu dengan perlahan. Kedua tangannya mengepal dengan kuat. Beruntungnya Dewi hanya mengantarkan minuman dan makanan karena harus kembali melayani pembeli yang datang ke toko. Katakan saja Bu, biar Arya juga tahu semuanya. 2 tahun ke belakang sebelum Arya pertama kali berangkat ke desa Rangkaspuna, ke rumah Ageng kakak bapaknya itu. Malam sesudah Arya pergi, Akbar tidak pernah bercerita perihal kampung itu. Namun satu malam ibu tidak sengaja mendengar ucapannya di telepon bersama Ageng. Lalu Bu, aku berusaha tenang walaupun aku yakin ini pertanda lainnya yang harus aku dengar siang ini langsung. Lalu terdengar jelas karena Akbar telepon sambil bersandar di kasur dekat sekali dengan telinga saya, Gama. Kita ini anaknya Ambar. Kamu yang harus meneruskan agar semua urusan kamu selesai dengan mudah. Semuanya tidak mudah untuk kita akhiri. Itu juga kalau semua keluargamu ingin selamat dan tidak mati dengan cara tragis. Setelah itu satu malam sebenarnya Mang Didi dan Wiratna pernah datang ke rumahnya. Katanya untuk dipanggil kerja. Tapi keadaan kami belum pulih untuk membayar jasa mereka berdua. Bu, jadi selama ini kecurigaan ibu juga sama dengan Arya pada Mang Didi dan Wiratna? Sama Arya, makanya ibu dan ibu Yani semalam tidak banyak bicara pada Gama. Takut membuat Wiratna curiga. Bahkan ibu sudah menunggu selama 2 tahun. Baru malam ini terbukti, Gam. Apalagi setelah Budi menjambak dan begitu kesal pada Wiratna malam kemarin. Ibu sudah sangat yakin namun belum ada bukti keterlibatan mereka berdua. Tapi Gama harus tahu. Mungkin dari dia apa yang menjadi Ito tiba ke rumah bisa jadi petunjuk. Saya tidak tahu caranya. Aku hanya menganggukkan kepala saja, membenarkan sangkaan Budi dan Arya. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Gina, namun tetap saja semuanya perlu bukti. Besok hari suaminya Yuni baru akan terbang dari luar pulau ini. Baru mendapatkan cuti. Tolong Gama selamatkan anak ibu dan kandungannya. Tolong. Bu Gina memegang kuat tanganku. Tangisannya sudah tidak terkendali dan hadir begitu saja. Kembali aku merasakan getaran ikhlas dari batin seorang ibu. Walaupun air mata Ibu Gina sudah banyak menjelaskan semuanya, memberikan tenaga lebih untuk aku. Bu, semuanya sudah hampir jelas. Ajak Akbar bicara. Apa yang membawa Ito datang? Kampung Jabang Mayi dari dulu. Dan setelah Gama tahu sebelumnya hanya orang-orang yang datang saja yang ingin menggugurkan kandungan itu. Ini sampai menjemput jauh sekali. Walaupun benar adanya Akbar anaknya Ambar dan adiknya Ageng. Coba ajak bicara dengan tenang. Bu Gina hanya menjawab dengan anggukan kepala saja walaupun ia sudah mencobanya berkali-kali sejak 2 malam ke belakang. Hanya gelengan kepala Akbar yang ia dapati dari apa yang ditanyakannya itu. Lebih memilih untuk mengerang kesakitan manakala lukanya mengeluarkan darah kembali dan tidur. Padahal kalau Bapak bisa bicara mungkin semuanya akan selesai, Bu. Tidak apa-apa, Arya. Malam ini juga aku melihat kondisi. Akan datang ke rumah mencoba bicara dengan bapak kamu. Sambil memastikan keadaan Yuni juga. Tunggu sebentar. Bawa air ini. Cobalah campurkan nanti dan basahkan pada tubuh Yuni dengan cara dilap ya.
Aku segera berdiri, membawa air mineral botol besar. Setelah aku buka sedikit penutupnya, aku bacakan doa yang sudah sebelumnya Ki Dudui amalkan kepadaku. Sebenarnya Yani juga ada yang ingin dibicarakan, Gam. Perihal keadaan kampung di sana, tapi sedang memastikan dulu lewat istrinya Panjul. Semoga ketika kamu datang bisa bicara panjang lebar. Setelah aku mengiyakan keinginan Bu Yani dan minta maaf dan juga menjelaskan keadaan semalam pada Ibu Gina dan Arya, perihal kedatanganku takut mengundang sosok-sosok kiriman Nyi Ito datang membuat mereka berdua akhirnya paham. Ibu Gina untuk kedua kalinya meminta maaf pada Dewi sebelum pamit dengan rasa malunya kembali mengganggu kehidupanku. Padahal nyatanya memang aku ada urusan dengan Nyi Ito juga, dan dengan lapang dada Dewi kembali memberikan pengertiannya. Apalagi hal seperti ini sudah duluan Dewi alami bersama keluarganya waktu itu saat menikah denganku. Aku langsung ke material Gam untuk mencari tahu Mang Didi. Kepergiannya kemarin untuk pulang ke kampung halamannya dengan tujuan ikhtiar karena selama ini Biratna belum pernah sekalipun mengandung. Sebentar, maksudnya Arya? Mang Didi bilang mau menemui orang tuanya untuk ikhtiar ingin punya keturunan Gam. Hanya itu yang aku tahu setelah curiga selama 2 hari. Termasuk Soleh dan para pekerja di material. Plat nomor semalam yang Budi katakan juga masih aku ingat. Ingin aku pastikan kemana arah mobil dan berasal dari mana yang membawa sosok misterius itu. Penjelasan Arya langsung membuat aku terdiam, tidak berkata apapun lagi. Terlebih Ibu Gina sudah pamit pulang padaku dan juga Dewi. Aku hanya melihat mobil mewah yang digunakan Arya perlahan mundur dibantu parkir oleh Mang Ade. Ada kaitannya seharusnya, benar itu Didi. Jangan sampai tujuannya semalam naik ke mobil ketika Budi kejar ke kampung Jabang Mayit. Semakin berdetak kencang jantungku, apalagi ini tinggal menghitung hari dan kehamilan Yuni. Juga ritual sakral yang sudah Budi ceritakan akan menginjak usia 3 bulan. Setelah sore perlahan tiba dan aku sempatkan mengecek keadaan rumah, Mang Tahrim sudah terlihat berjaga kembali walaupun ditemani saudaranya. Ia mengaku merasakan keanehan yang terjadi di halaman rumah, bahkan kemarin berjaga sampai duduk di kursi depan rumah dan aku menyarankan untuk melakukan hal itu. Tidak ada yang aneh aku rasakan di dalam rumah. Termasuk aku membawa terlebih dahulu salin untuk Ibu Mulyani dan Dewi cukup banyak karena aku mempunyai firasat Nyi Ito tidak akan tinggal diam. Hanya menyerang keluarga Arya saja. Dalam perjalanan pulang menuju rumah Umi Esi, malah Dewi yang kini terlihat cemas pada keadaan Ibu Gina dan Arya. Apalagi setelah bertemu tadi siang, membuatnya langsung menyuruh aku malam ini juga kembali bertamu ke rumah Arya. Kasihan Gam. Iya Wi, malam ini juga aku yang akan bicara langsung dengan Akbar. Aku baru saja menginjak rem mobil perlahan karena sudah sampai di rumah Umi Esi ketika azan maghrib baru saja berkumandang. Budi langsung berdiri dari duduknya dan menundukkan kepalanya mengarah padaku. Terlihat sudah duduk Mang Idim dan Ki Dudi juga. Namun ketika selesai bersalaman, malah Mang Idim dan Budi masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Sore sudah tiba kembali, Gam. Langit kuning keemasan itu berubah seketika, menempati waktu yang sudah pencipta ciptakan untuk menyambut malam. Sudah banyak hal yang kakek ketahui perihal masalah ini dari Budi dan Idim. Benar kek, tadi siang ibunya memberikan kabar baru datang ke toko. Gak mau berniat datang lagi untuk menyembuhkan Yuni terlebih dahulu. Kalau memang aturan lama tidak bisa dipakai, tidak boleh ada nyawa yang melayang. Kali ini aturan itu sedikit berubah, Gam. Ucap Ki Dudi dengan suara khasnya dekat sekali dengan telingaku dan sudah memastikan tidak ada yang mendengar obrolannya denganku. Apalagi cahaya malam sudah perlahan datang. Untuk kali ini saja, tetap pakai cara baik.
Tapi daripada semakin banyak korban dari ritual nelon yang terjadi di kampung sana, jika 2 atau 3 bahkan lebih nyawa-nyawa itu harus melayang, lakukan. Kita perlu korban agar semuanya selamat, termasuk kamu dan Budi. Juga tidak akan ada lagi yang datang ke kampung Jabang Mayit, yang datang dengan mengandung lalu pulang dan keluar kampung itu setelah membunuh bersama Ni Ito. Aku hanya menganggukkan kepala bersamaan dengan bulu pundakku yang sudah berdiri mendengarkan ucapan Ki Dudui. Membuat naluri dan segala ilmu yang sudah Ki Dudui turunkan padaku yang berasal dari buyut, perlahan sudah aku rasakan kembali hidup di dalam diriku. Baik ya. Kalau begitu tidak akan ada pertarungan yang akan kami hindari, termasuk Budi. Semakin dibiarkan, dukun beranak itu semakin seenaknya. Tidak cukup memang kaki dan tangannya yang hilang. Kasihan Meong Hideng sudah nunggu sejak sore di sana. Pergilah malam ini, temukan apapun yang harus membuat Yuni dan keluarga Arya selamat. Termasuk Yani, Maela dan Panjul itu kasihan. Ki Dudui menepuk pundakku, bahkan aku baru menyadari Meong Hideng sudah berjalan terpincang-pincang ke arah kakiku. Setelah Budi menganggukkan kepala dan menyalakan motor dari waktu Isya yang baru saja berkumandang belum lama, aku sudah pamit pada Umi dan Dewi, juga Ibu Mulyani, bahkan tidak jarang Abah yang biasanya terkesan tidak peduli. Kini sudah berubah memberikan pesan padaku. Apapun yang sudah dimulai, tugas seorang kesatria menyelesaikannya. Apapun dan bagaimanapun caranya, pencipta selalu ada. Apa ada kabar baik kami yang dikatakan Ki Dudui? Budi tiba-tiba tersenyum senang. Untuk kali ini saja, Bud. Peraturan lama sedikit berubah. Habisi siapapun yang menghambat kita dan tujuan kita. Tidak ada pilihan daripada semakin banyak nyawa dalam kandungan mati oleh Ni Ito. Ingat, tapi pakai perhitungan yang tepat. Tidak meninggalkan bekas dan jejak. Budi melanjutkan ucapanku karena sudah sangat hafal dengan apa yang akan aku katakan. Langsung rumah Arya saja, tidak usah lewat belakang, lewat depan saja. Aku sudah tidak sabar ingin bicara dengan Akbar. Budi begitu bersemangat setelah ada perubahan aturan yang barusan aku ucapkan. Berbeda dengan malam kemarin, jalanan menuju rumah Arya malam ini sedikit macet. Apalagi berbarengan dengan jam-jam orang-orang yang baru saja keluar dari jam pulang kerja. Membuat Budi sudah beberapa kali mengambil beberapa kali jalan tikus agar cepat sampai. Dengan jarak yang sudah tidak akan lama lagi sampai ke rumah Arya, tiba-tiba Budi mengesampingkan motornya. Ada apa, Bud? Kenapa berhenti? Aku turun di sini saja, Kam. Memastikan keadaan rumah Arya dari luar. Karena kamu akan ada di dalam, aku berjaga saja. Jika keadaannya memburuk seperti biasa saja, berikan hentakan kaki, pasti aku dengar. Tebalnya keramik rumah Arya dan tanahnya sudah aku perhitungkan semuanya. Suaranya akan aku dengar jelas. Begitu juga dengan aku akan berdiam tidak jauh kemanapun kamu bergerak di dalam rumah itu. Ucap Budi dengan serius setelah turun dari motornya dan aku berpindah posisi untuk mengendarainya. Setelahnya Budi kembali berjalan ke samping rumah Arya dan aku memastikan keadaan tidak ada yang melihatnya. Aku segera menarik kembali gas motor dengan perlahan setelah memastikan juga tidak lupa gelang genge berada dalam saku celanaku. Baru saja motor berhenti di depan rumah Arya, aku sempatkan melihat ke arah spion. Terlihat dari jauh seseorang yang baru saja menutupkan kupluk jaket hitam di kepalanya. Lalu memakai kain hitam ke arah wajahnya. Sudah aku lihat berjalan ke arah yang sama dengan Budi. Bahaya. Aku segera memundurkan motor untuk masuk lewat belakang karena tidak ingin Budi dalam bahaya. Pak, mau ke siapa ya?
Tanya seorang penjaga rumah Arya baru saja berjalan tergesa-gesa langsung membuka gerbang. Itu tamu saya, Mang. Gam, ayo masuk. Tidak mungkin orang misterius itu sudah kembali malam ini. Berarti Budi benar-benar dalam bahaya. Aku melemparkan senyum ke arah penjaga rumah Arya, apalagi jam baru saja pukul 20:30 dan belum terlalu larut. Budi tidak ikut, Gam. Biar Pak Ejo saja yang memasukkan motor kamu. Tinggalkan saja kunci motornya. Ikut. Mungkin nyusul. Gimana keadaan Yuni? Aku berusaha tenang di hadapan Arya walaupun Pak Ijo nampak penjaga rumah Arya itu terlihat heran dengan tingkahku. Dan pasti tadi melihat raut wajah cemas ketika melihat ke arah spion motor. Masih kelihatan kebingungan. Air yang kamu berikan sebelumnya sudah Maela basuhkan pada tubuh Kak Yuni. Begitu juga dengan keris pusaka itu sudah aku simpan di bawah bantalnya, Gam. Setiap Kak Yuni membaik keadaan Bapak yang memburuk. Begitupun sebaliknya. Itu yang terjadi seharian ini di rumah. Plat nomor itu bagaimana? Kemana orang misterius itu pergi? Benar ke arah timur. Plat nomor mobil itu satu kabupaten dengan desa Rangkas Punakam. Tadi sore salah satu mobil yang mengantarkan kayu bilang semalam Mang Didi menelpon dan suruh menjemputnya di ujung jalan besar dekat rumah ini. Tadi bertanya padaku dan sore tadi katanya Mang Didi sudah pulang kembali dari timur. Perjalanannya sangat cepat dan kalau benar dia dari sana berarti tidak istirahat sama sekali. Ini cukup aneh, walaupun masih masuk akal. Aku hanya menganggukkan kepala dan membenarkan sosok misterius yang mengikuti Budi barusan ke arah samping rumah. Budi, habisi saja jika sulit. Cepat atau lambat, aku atau Budi akan mengetahui siapa orang itu karena sudah banyak mendapatkan petunjuk. Kamu kenal siapa wanita ini? Aku memberikan foto yang semalam Budi ambil di kamar Biratna. Nita itu, Gam. Dari mana kamu mendapatkan itu? Benar itu Nita? Arya kaget bahkan tanpa memegang fotonya langsung mengetahui nama perempuan itu dan membuat aku yakin ada hubungannya dengan Akbar. Di ruang tengah, Mang Panju langsung bersalaman denganku mengajak aku segera menemui Kak Yuni ke kamarnya. Mendapati keadaan rumah Arya malam ini jauh lebih mencekam. Apalagi lampu-lampu segala penjuru ruangan di rumah ini dimatikan. Nyalakan lampu Arya semuanya. Jika ada yang melarang bilang abang yang menyuruh. Ucap Kang Panjul dengan sangat tergesa-gesa setelah mendapati aku melihat sekeliling rumah. Ada baiknya seperti itu, Mang, apalagi sedang dalam keadaan seperti ini. Dengan cepat lampu-lampu menyala terang membuat Ibu Gina menengok keluar dari arah kamar Kak Yuni. Dengan cepat dan dengan rasa cemas juga pada keadaan Budi, segera aku melangkah untuk melihat Yuni yang masih terbaring. Semoga bukan lawannya sebanding dengan Budi sosok misterius itu. Aku memberikan kesan tentang kenapa Ibu Yani, Maela, Panjul, Arya dan Ibu Gina yang sudah berkumpul di kamar Yuni. Sudah terlihat diperbaiki juga kayu pintu yang malam kemarin terkena sabetan golok Akbar. Setelah meminta izin untuk terlebih dahulu melihat keadaan Yuni lebih dekat, kini tubuhnya sudah terasa panas. Dengan mata yang sudah terlelap, beberapa kali aku rasakan di dekat perut dan bagian punggungnya. Mudah sekali untuk dirasuki kiriman-kiriman itu. Walaupun air yang tadi siang sudah dibasuhkan pada tubuh Yuni. Keadaannya jauh membaik setelah minum dan dilapkan air dari Gama. Tapi seperti masih kebingungan dan beruntungnya kondisi kandungan dalam perutnya itu masih sehat, Gam. Ibu Yani perlahan menjelaskan Kang Panjul dan Arya sudah berdiam di samping tubuh Yuni. Begitu juga dengan Ibu Gina, Ibu Yani dan Maela. Apa yang Ibu Yani ingin katakan? Mumpung Gama ada di sini, katakan saja, Bu. Banu besok akan pulang ke desa Rangkas Punanak, Gama. Begitu juga kabar dari istrinya Panjul. Sudah banyak orang-orang yang datang dan akan membakar rumah. Setelah terdengar kembali tangisan-tangisan bayi dan segala penampakan di dalam lowong menuju ujung kampung. Warga sudah muak dan benar menuduh semua itu salah Ageng.
Dan sudah ada orang hamil yang kehilangan lagi kandungannya. Terakhir kali sebelum Ageng meninggal pernah berkata, Tidak apa-apa Yani, katakan saja. akan ada yang meneruskan semua ini. Aku mati tapi arwah dan segala yang telah aku berbuat akan turun dan sudah dihendaki semua ini akibat warisan itu. Mungkin warisan itu jatuh ke tangan Akbar yang sedang terkapar ini. Terus saja aku memijat lengan Yuni karena untuk sementara aman. Namun ucapan dari Ibu Yani yang aku rasa sedang terjadi sesuatu yang tidak aman. Apalagi baru saja aku mendengar sesuatu baru malam ini. Terlihat Arya juga begitu kagetnya. Banu sudah kesal dan takutnya buta mata dan hatinya ingin membakar Rumani itu. Itu pesan terakhir yang ibu baca. Apalagi keguguran Ismi istrinya bukan satu kali terjadi akibat hal aneh. Tiba-tiba Maela mengeluarkan sebuah kertas berisikan catatan tahun-tahun. Di atasnya tertulis Neloni dengan sangat besar. Per 10 tahun, tepatnya tahun ini, ritual itu diabadikan oleh Nyi Ito sejak kepergian Ambar dan Ageng. Semua keturunannya dan usia kandungan Yuni 3 atau 4 hari menginjak usia kandungan 3 bulan. Jika semuanya terlambat, warisan ritual itu akan terus turun dan mungkin abadi. Tidak ada yang tahu kenapa hal itu terus dilakukan, termasuk ulah dan tingkah Akbar. Bahkan semuanya terlihat kaget dan tidak menyangka Maela yang salah satunya mengetahui bagaimana masa lalu kampung Jabang Mayit selama hidupnya. Malam ini memberikan petunjuk lainnya. Baik, Mak. Kita yang berada di kamar ini dan malam ini semuanya paham tujuan Akbar dan keluarga Ambar sekalipun. Dan yang tersisa hanya Akbar dan keturunannya Ambar. Jaga Yuni mau bagaimanapun, aku punya urusan lebih dengan itu. Kalau semuanya bisa secara bersamaan, tidak akan aku biarkan semuanya terjadi ritual itu. Tapi izinkan aku terlebih dahulu malam ini bicara dengan Akbar sendirian. Bagaimana, apakah boleh? Aku mencoba memberikan ketenangan, apalagi gelang genge dalam saku celanaku sudah terasa hangat. Takut terjadi hal lebih buruk dari malam yang sudah perlahan larut ini. Hanya anggukan kepala dari Ibu Gina yang aku terima, apalagi aku langsung berdiri dan hanya mengajak Kang Panjul untuk menemani aku menuju kamar Akbar. Maaf, Kang. Apa keadaan sekeliling rumah aman? Tanya Kang Panjul. Sudah bercucur keringat di dahinya itu, bahkan golok sudah melilit di pinggangnya. Berjaga saja, Mang, daerah dapur. Jika Budi dalam bahaya, bantu dia, Mang. Ketika aku masuk ke dalam kamar Akbar, jaga juga keadaan Yuni. Satu lagi, pastikan Biratna tidak mengganggu aku di dalam, Mang. Aku langsung membuka pintu kamar Akbar. Kang Panjul hanya menganggukkan kepalanya, lalu berjalan ke arah kamar Biratna, berdiam diri di sana. Hanya tubuhnya Pak Akbar yang sedang tertidur seperti mayat itu tiba-tiba terbangun manakala suara pintu aku kunci 2 kali. Karena ini adalah hal penting dan tujuanku malam ini, terlihat gorden kamar belum ditutupnya. Sudahlah, Gama. Jangan campuri urusan keluarga dan keturunan bapak saya, Ambar. Saya hanya ingin semua keluarga saya selamat. Dengan warisan ritual itu sampai di dalam diri saya, bahkan janin yang harus saya berikan pada Nyi Ito. Setelah segala kemudahannya didapatkan dan selamat dari ujung kampung, Pak. Begitu caranya. Membiarkan janin dalam kandungan anak Bapak juga harus mati. Tangan Pak Akbar sudah bergerak perlahan seperti akan mengeluarkan sesuatu di balik bantalnya itu. Apalagi aku sudah melihat tanah hitam di bawah ranjang Pak Akbar dan pasti ada yang menghendaki tanah itu sampai. Percuma Bapak mengambil golok setajam apapun di bawah bantal itu. Keluarga Bapak sudah tahu semuanya. Bahkan Nita juga ada hubungannya dengan Bapak, bukan? Aku ingin melihat reaksi Pak Akbar, padahal itu hanyalah tebakan aku saja.
Tangan Pak Akbar langsung berhenti bergerak. Tatapannya kemudian cemas ke arahku ketika aku keluarkan kembali foto Nita. Seharusnya benar Nita membunuh kamu dan Budi terlebih dahulu agar semua ini mulus. Sayang Gama, kandungan Juni hanya tinggal 3 hari lagi. Lihat siapa yang ada di balik jendela. Habis malam ini kamu. Tiba-tiba terdengar suara jendela terbuka begitu saja dari arah luar. Sudah berdiri sosok misterius yang sebelumnya aku lihat dengan membawa 2 golok sangat tajam. Mati dan ritual Neloni akan terus terjadi di kampung Jabang Mayit, Gama. Bahkan ketika kandungan anakku sendiri akan aku persembahkan. Buat Gama mati cepat. Aku hanya dibuat terperangah dengan tiba-tiba wajah Pak Akbar berubah cepat menjadi wajah Nito yang sambil tersenyum ke arahku. Sudah saatnya Gama. Padahal aku menunggu kamu datang ke kampung itu kembali. Pak Akbar mengeluarkan suara persis seperti nenek tua. Belum sempat aku hentakkan kaki ke lantai keramik untuk memberikan tanda pada Budi. Ketika sosok misterius itu akan memanjat jendela, kedua kakinya tepat sudah berada di kayu jendela. Tiba-tiba tubuhnya ada yang menariknya ke belakang dengan sangat kuat. Dan seketika begitu cepat darah merah segar dari tubuh lelaki misterius itu memancar deras ke arah dalam. Suara teriakan jauh lebih kencang keluar dari mulut lelaki misterius yang masih mengenakan penutup wajahnya itu. Segala pertanda datang pada Gama melalui apa yang baru ia ketahui. Namun apakah kehamilan Juni akan berhasil dipersembahkannya untuk ritual Neloni yang sudah dinantikan itu? Dan apa sebenarnya yang membawa Nito itu tiba di rumah Arya? Serta keterkaitan Akbar dan Nita, sementara Nita sudah Arya ketahui sejak 2 tahun kebelakang ketika menggugurkan kandungannya di kampung Jabang Mayit. Semua misteri perlu bukti dan darah. Dan akankah keadaan yang jauh di sana, yaitu di kampung Jabang Mayit, terjadi sesuatu hal yang harus membawa Gama dan Budi kembali? Manakala darah yang semakin banyak memancar itu tidak jauh dari pandangan mantaku yang masih duduk di kursi kamar Pak Akbar. Sementara Pak Akbar malah tertawa cekikikan mengeluarkan suara nenek tua. Tepatnya suara Nito yang aku dengar semakin kencang bersama-sama menyaksikan kejadian sosok misterius itu. Kini sudah tersungkur di balik jendela. Tiba-tiba terdengar suara erangan kesakitan untuk kedua kalinya aku dengar jauh lebih kencang. Aku melihat jelas 2 orang lelaki mengenakan penutup wajah yang sama berwarna hitam. Baru terlihat tubuhnya itu sepenuhnya dari balik jendela yang sudah terbuka lebar. Hanya masing-masing bola matanya saja yang aku lihat, namun ketika satu lelaki itu berbalik badan, terlihat rambut gondrongnya menyeret paksa sosok misterius yang masih mengenakan kuplu di kepalanya itu dengan sangat kuat. Dan sudah terlihat bekas tusukan di bagian perutnya mengeluarkan banyak darah. Walaupun mengenakan jaket hitam merah, darahnya masih terlihat jelas terkena sorotan lampu luar. Tahan, diam! Teriak Pak Akbar bukan ke arahku, melainkan ke arah 2 orang yang sama-sama mengenakan penutup wajah. Tubuh Pak Akbar yang kurus kerempeng perlahan berdiri dari yang sebelumnya hanya duduk di atas kasur. Namun hanya mengenakan kaki sebelah kanannya saja untuk berdiri. Sementara kaki kirinya dilipat ke belakang, begitu juga dengan tangan kanannya sama dilipatkan ke belakang. Menunjuk mengenakan tangan kirinya saja menjadi sebuah kepastian bahwa dirinya sedang sepenuhnya dirasuki Nito. Tiba-tiba lelaki gondrong yang aku yakini adalah Budi dan sosok misterius itu berhenti langkahnya. Malah tiba-tiba dari balik pepohonan yang malam kemarin aku gunakan untuk memantau keadaan rumah Arya. Kini sudah berjalan tegak 2 sosok lelaki berwajah pucat dengan mata merahnya yang menyala. Mulutnya terus terbuka mengeluarkan lendir dan darah yang menyatu. Budi akan mati di sana, Gama, dan kamu di sini. Malam yang cukup indah, aku pikir akan susah membunuh kamu dan si Budi sialan itu. Aku masih terdiam. Sudah sedari tadi membaca segala amalan yang diberikan oleh Ki Dudu dalam hati. Gelang gengge dalam saku celanaku sudah terasa panas sekali. Ritual itu akan abadi, Gama. Tidak usah aku menambah ilmu kesaktian untuk menghabisi nyawa kamu, ternyata memang sangat mudah.
Kini dari mulutnya sudah keluar lendir yang bercampur dengan darah merah menetes begitu saja. Sama dengan dua sosok yang sedang menghadang Budi di luar. Dari kejauhan di halaman luas yang dekat dengan pekarangan dapur itu, Budi malah melepaskan sosok misterius yang langsung berlari sambil terus memegang bagian perutnya. Yang sudah terluka itu, kini Budi sudah berhadapan dengan dua sosok yang dari kejauhan aku kenal. Berasal dari kampung Jabang Mayit yang sudah mati dan sebab bayangan bisa dihidupkan kembali oleh Ni Ito yang kini melihat tajam ke arahku. Bagaimana Gama? Aku rasa kematian suami dan anakku akan terbalaskan malam ini. Biarkan pertumpahan darah terjadi di kamar ini. Sebuah kamar yang sudah aku siapkan lamanya. Tiba-tiba sebuah dobrakan keras membuka pintu kamar Pak Akbar. Pandangan mata Ni Ito bukan lagi melihat ke arah aku dan Kang Panjul yang baru saja berjalan cepat masuk ke dalam kamar yang sudah mengeluarkan golok tajamnya ke arah Akbar, melainkan pada Mayong Hideng yang berjalan terpincang-pincang ke arahku. Kedua mata kuning yang menyala itu menatap tajam Ni Ito. Langsa mana bajingan? Tunggu waktunya Gama. Sialan. Tiba-tiba Pak Akbar berteriak sangat kencang sekali manakala sabetan golok tajam Kang Panjul itu melewati bagian tengah badannya, langsung berbaring di atas kasurnya. Cukup Mang, sudah cukup. Aku tahu betul bagi Kang Panjul dalam keadaan seperti itu tidak akan kesulitan menghabisi Akbar karena adiknya sendiri Basir mati di tangannya. Gam, itu Barja dan Ageng kenapa bisa begini? Biarkan Mang, Budi yang urus. Tiba-tiba malah terdengar teriakan kencang dari arah kamar Yuni membuat malamnya sudah semakin larut ini, membawa suasana yang jauh lebih mencekam dari yang aku bayangkan sebelumnya. Bahkan Budi sempat-sempatnya menoleh ke belakang pada suara teriakan Yuni dan melihat ke arahku. Segera aku anggukan kepala pada Budi dan memberinya perintah walaupun Budi masih mengenakan kain hitam penutup di wajahnya itu. Bapak, Barja. Malah suara Ibu Yani yang aku dengar jelas mengenali tubuh Ageng yang sudah mati itu sebagai suaminya, diikuti langkah cepat Maela dan Arya yang masuk ke dalam kamar. Tidak butuh waktu lama, bukan dua sosok yang menyerupai Ageng dan Barja itu yang mendekat pada Budi, malah sebaliknya. Sabetan-sabetan pisau andalan Budi sudah mendarat dengan cepat di tubuh kedua sosok itu. Bahkan yang terakhir kalinya di leher Ageng sengaja Budi lingkarkan pisau itu di bagian lehernya. Namun yang aku lihat jelas malah kembali menjadi bayangan hitam yang menyatu dengan tanah di halaman rumah Arya. Keadaannya jauh lebih memburuk. Jangan sampai malam ini gugur janin Yuni terjadi. Urus luka Akbar. Segera aku keluar dari kamar melalui pintu yang sudah sangat rusak akibat ulah Kang Panjul mendobraknya. Aku berjalan tergesa-gesa untuk menemui Budi yang barusan masih terlihat berdiri di tempatnya melihat ke arah jendela kamar sebelah kamar Akbar. Ketika aku melewati kamar yang semalam membuatku curiga, bahkan foto Nita yang berada dalam sakut celanaku berasal dari kamar ini. Aku tekan perlahan pintunya, malah terdengar jelas suara tangisan Biratna dan aku sudah cukup memahami untuk siapa tangisan itu. Budi, bagaimana? Kenapa kamu biarkan sosok misterius itu pergi? Setelahnya Budi menghampiri aku di depan dapur dan telah melepaskan kain hitam penutup wajahnya yang masih di luar nalarku. Budi melakukan hal ini. Penyamaranku berhasil mengelabui sosok misterius bodoh itu. Aku mengaku dikirim oleh Ni Ito dari kampung Jabang Mayit, dan dia tidak menyangka aku terus mengikutinya dan sengaja aku lepaskan biar Arya yang melihatnya sendiri. Aku berikan tanda luka di perutnya sebelah kanan. 2 atau 3 hari luka itu tidak akan mudah sembuh kau. Sama dengan ancaman kandungan Yuni dan sengaja tidak aku tusukkan lebih tajam pisau tadi ke dalam perut lelaki itu. Tenang saja. Pembuluh darahnya yang sudah terputus itu akan bekerja di bekas sayatan aku barusan. Kita lihat seperti apa. Baik. Sangkaan kita sama. Suami dari perempuan yang barusan aku dengar menangisi suaminya mendapatkan sedikit pelajaran. Dan aku rasa itu belum cukup, harus ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. Sebuah pengakuan. Sebelum kamu masuk kamar Akbar, wanita yang semalam aku jambak rambutnya kembali menaburkan tanah hitam di bawah ranjang Akbar untuk mengundang Ni Ito tiba di kamar Akbar. Tapi aku merasa ada hal lain, Kang. Mayong Hideng juga masih diam di sana.
tetap melihat ke kamar Akbar. Tiba-tiba aku dibuyarkan oleh Arya yang memberitahu keadaan Yuni yang semakin memburuk. Dan tetap saja, Budi tidak ingin masuk ke dalam rumah, lebih memilih berjaga di luar rumah, membuat aku dan Arya meninggalkannya seorang diri. Dengan cepat aku dan Arya melangkah ke dalam rumah, melewati kamar Biratna yang kini sudah terbuka. Ke kamar saja biar Amang awasi gerak-gerik Biratna. Dia sedang membersihkan bekas luka Akbar dan darah yang berceceran di dekat jendela. Mang Panjul mempunyai kecurigaan yang sama. Masih terlihat di sangkar goloknya itu membekas darah dari bagian dada Akbar masih tersisa. Sabar Yun, kuat, kamu harus kuat. Suara cemas Ibu Gina sudah aku dengar manakala aku melangkah lebih dalam masuk ke dalam kamar Yuni. Tangan Yuni terus saja mengelus-elus bagian perutnya itu, wajahnya sudah penuh dengan keringat. Sementara Maela dan Ibu Yani terus memijat bagian kakinya. Sejak kejadian tadi makin berlendir mulutnya, Gam. Ucap Maela perlahan. Dengan perlahan aku dekatkan telingaku untuk mendengar lebih jelas suara Yuni yang sangat pelan sekali sambil terus Ibu Gina mengelap lendir yang keluar dari mulutnya. Sakit, tolong. Tidak mau ikut. Mana Hari suamiku? Katakan pada Yuni, ini aku Gama yang akan menolong kamu. Apa yang kamu rasakan? Katakan saja perlahan. Ini sakit. Perutku sakit seperti ada yang menariknya. Ada yang mengajak aku ke satu hutan. Banyak bayi dengan wajah pucat, tolong, takut. Sakit, Gama, sakit. Yuni berteriak sangat kencang di dekat telingaku. Matanya melotot sekuat tenaga melihat ke arahku, membuat semuanya kaget. Namun dengan cepat aku pegang kepalanya dengan kuat. Kembali mulutku mendekat di telinganya. Kasihan perempuan ini. Kalau mau aku akan habisi untuk kedua kalinya. Akan aku buat kamu seperti Sarmadi dan Joni mati dengan cara jauh lebih mengenaskan. Dengarkan ucapanku baik-baik. Bisiku perlahan di telinga Yuni membuat matanya semakin melotot. Kepala Yuni mengangguk perlahan. Apalagi satu tanganku sudah bergerak mengambil gelang gengge. Aku sudah ditumbalkan Bapak untuk ritual janin di kampung itu. Aku akan pergi. Ucap Yuni dengan kencang sambil memuntahkan lendir putih yang kini bercampur dengan darah merah yang segar. Seketika tubuh Yuni lemas, kepalanya aku perlahan simpan di atas bantal, sambil terus merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya itu, apalagi di bagian perutnya. Masih pengaruh itu, beruntungnya masih ada keris pusaka. Kalau tidak sudah celaka.